Jadi baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Mahmud dengan NIM 2506026003. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang sebuah kasus, yaitu terjadi di Kalimantan Timur, yang mana ini bertepatan di Kabupaten Berau. Jadi kasusnya ini adalah penangkapan ikan dengan cara ilegal di perairan Semama, Kabupaten Berau. Jadi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur itu menangkap pelaku yang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat yang ilegal, yaitu menggunakan alat peledak atau bom ikan. Nah, ini terjadi di Kabupaten Berau, Pulau Samama. Mereka itu ditangkap pada hari Minggu tanggal 29 Juni 2025. Jadi, menangkap ikan menggunakan bahan ilegal seperti peledak itu sangat dilarang karena ledakan yang dimunculkan itu tidak cuma mengenai ikan saja, tapi juga bisa mengenai seperti terumbu karang, yang dimana terumbu karang ini menjadi tempat berkembangnya ikan-ikan dan biota laut lainnya. Akibat dari ledakan itu bisa membuat populasi ikan menurun dan gagalnya perikanan yang berkelanjutan. Lalu dalam undang-undang juga sudah ada peraturannya, itu sudah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan yang sudah diubah jadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yang dimana bahwa dilarang menggunakan bahan peledak dalam melakukan penangkapan ikan. Jadi kalau misalnya ada yang tetap melakukan itu, maka akan diberikan sanksi, bisa berupa denda dan juga bisa dengan dipidana. Nah, kasus seperti ini itu sudah banyak terjadi di daerah lain, dan di Kaltim juga termasuk banyak terjadinya kasus seperti ini. Nah, ada seorang nelayan di Bontang, Kuala, yang dimana dia ini mengaku bahwa ia ini belajar menangkap ikan menggunakan bahan peledak ini dari tetangga dan keluarganya. Nah, artinya itu kan di sini tuh kan menangkap ikan menggunakan bahan peledak ini tuh sudah menjadi budaya turun-menurun yang dilakukan para nelayan dan menjadi hal yang biasa di lingkungan mereka. Harusnya budaya seperti ini tuh jangan dibiarkan, karena ini tuh benar-benar bisa merusak ekosistem laut dan gagalnya perikanan yang berkelanjutan. Nah, kan kasus seperti ini tuh kan tidak mungkin terjadi tanpa ada suatu faktor. Jadi saya sempat mencari tahu mengapa sih ini hal ini tuh bisa terjadi gitu. Saya sempat searching di internet dan saya mendapatkan informasi, yaitu yang dimana faktor pertamanya itu adalah desakan hidup. Nah, jadi biasanya para pelaku yang melakukan penangkapan dengan cara ilegal ini berasal dari nelayan yang perekonomiannya itu rendah. Dengan menangkap ikan menggunakan bahan peledak ini, para nelayan bisa mendapatkan ikan yang banyak. Nah, lalu faktor keduanya itu yaitu mereka ingin mendapatkan ikan dengan cara yang cepat. Menggunakan bahan peledak ini kan bisa mendapatkan ikan yang jauh lebih banyak kan ya, daripada menggunakan cara yang biasa. Dan menangkap menggunakan bahan peledak ini juga tidak menggunakan tenaga yang lebih ekstra. Lalu itu juga ada faktor ketiga, yaitu faktor yang ketiganya itu adalah kurangnya kesadaran terhadap lingkungan. Jadi mereka ini berpikirnya tuh jangka pendek. Mereka cuma memikirkan yang penting dapat ikan, tapi mereka tidak memikirkan kalau selanjutnya itu malah
jadi merusak ekosistem laut, dan itu juga bisa mengancam profesi mereka karena mereka meledakkan itu, mereka itu merusak dan menggagalkan perikanan yang berkelanjutan. Jadi untuk agar tidak terjadinya kasus seperti ini, mungkin pemerintah bisa memberikan hukuman yang lebih berat dengan menerapkan sanksi pidana dan denda yang berat untuk pelaku yang melakukan kerusakan ini, agar mereka ini mendapat efek jera. Nah, lalu mungkin pengawasan dan pelibatan masyarakat sekitar, yang dimana tadi kita tahu bahwa ada salah satu dari nelayan di Bontang itu dia belajar menangkap ikan menggunakan bahan peledak ini, belajar dari tetangga dan keluarganya. Nah, harusnya tetangga ini gimana ya, harusnya tetangga ini tuh nggak mengajarkan gitu. Nah, harusnya mengajarkan yang baik. Yang baik itulah tadi penyampaian saya. Bila ada salah kata atau sesuatu yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.